Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadinya pembakaran dalam silinder. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dan proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, mechanics, metode, dan market sebagai 5 sumber usaha konversi energi. Perencanaan administrasi usaha proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Satu sumber energi terbarukan terutama di kawasan pesisir. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemasaran sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Konversi energi surya, pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell. Secara langsung, sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, inverter DC atau AC, dan beban listrik. Pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai maka perlu diperhatikan. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas, membuat informasi yang jelas dan jujur, menarik, bahan terbuat dari material yang bagus. Menghitung titik impas usaha peralatan konversi energi. BEP produksi, total biaya harga penjualan. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Nah, ini sedikit pengertian dari strategi promosi produk peralatan konversi energi. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi itu dibedakan menjadi 4 teman-teman. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, laporan arus kas atau cash flow. Kesimpulan, proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer yang digunakan untuk mengubah versi mekanis mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri menggunakan sensor yang dapat diekuivalen dengan mata, pendengaran, hidung, lidah pada manusia. Sensor optik diekuivalen dengan mata pada panca indera. Mikrofon ekuivalen dengan pendengar. Konversi energi
diantaranya menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dalam berapa lama usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyesuai suatu usaha sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat bertumbuh dan bertahan dalam persaingan. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada di masing-masing daerah. Saran, pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemetaan ekonomi daerah. Pemetaan potensi usaha dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu teman-teman.